Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ella Joy Vira, NPM 2011060194 dari kelas F Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kerangka dasar kurikulum KTSP. Yang A, asumsi yang mendasari KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP. Yang B yaitu konsep dasar KTSP. Disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan potensi daerah dan peserta didik. Yang C yaitu karakteristik KTSP. Beberapa karakteristik KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang keempat yaitu tim kerja yang kompak dan transparan. Terdapat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KTSP, yaitu yang pertama, sistem informasi yang jelas dan transparan. Yang kedua, yaitu sistem penghargaan dan hukuman. Yang D, tujuan KTSP secara umum. KTSP bertujuan untuk mendirikan dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dan pengembangan kurikulum. Yang E yaitu prinsip pelaksanaan KTSP. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KTSP ialah yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum tersebut harus memperhatikan potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik agar mereka dapat menguasai kompetensi yang benar-benar butuh untuk kehidupannya. Yang kedua yaitu kurikulum tersebut harus dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar pelajar. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum agar peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat yaitu pelaksanaan kurikulum harus dilandasi sikap saling menerima dan menghargai antar pendidik dan peserta didik. Yang kelima yaitu kurikulum dilandasi dengan penggunaan pendekatan multistrategi dan multimedia serta memanfaatkan potensi dasar dari lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu kurikulum dilandasi dengan pendayagunaan segala kekayaan alam yang ada di daerah sekitar. Yang ketujuh yaitu muatan kurikulum harus diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Yang F, landasan pengembangan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat yaitu tentang Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, dan yang terakhir yaitu tentang Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23. Yang G yaitu prinsip pengembangan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi kelulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006
Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Pengembangan kompetensi peserta didik harus disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang kedua yaitu keberagaman dan berpandu pengembangannya dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik serta meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal, dan pengembangan diri. Yang ketiga yaitu tanggapan terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni peserta didik harus didorong untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan pengembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir, kreativitas sosial, kemampuan akademik, dan kemampuan vokasional. Yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulumnya harus menyeluruh dan berkesinambungannya mata pelajaran antara jenjang pendidikan. Yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat kurikulum di daerah untuk proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itulah tadi penjelasan tentang kerangka dasar kurikulum KTSP yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.